Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama apa ini? Ya, namaku Aldi Almahdi dari dari UMS, Universitas Matahari. Mahal sekali. Nah, di sini ada Iqbar. Iqbar ini sebagai salah satu seorang yang menempuh bidang studi di Fakultas Agama Islam. Menariknya kita hari ini akan membahas berbagai hal yang sudah lama sekali viral dan isu-isu hari ini yang jarang banget dibahas sama orang-orang di Muhammadiyah. Dan juga ini sebagai respon kita atas gagasannya Ustaz Oki ketika mengajak anak-anak muda untuk mengkreasikan konten-konten digital. Nah, Mas Iqbar, gimana kabarnya lu? Boleh memberikan Alhamdulillah ya. Bikhoir lah. Saya sangat terima kasih diundang sama Mas Albi karena Mas Albi ini termasuk salah satu mahasiswa UMS yang aktif untuk merespon isu-isu yang ada. gitu. Itu nggak usah divalidasi gitu. Jadi gini, belakangan ini kita selalu mendapati masyarakat kita itu masih bentrok dalam memahami antara agama dengan budaya. Ya. Agama dengan budaya. Jadi logikanya masih logika biner, logika biner. Logika 0-1. Jadi kalau nggak benar ya salah. Gitu. Ya. Jadi yang dipahami adalah ya agama benar, ya budaya salah. Sehingga kemudian agama dan budaya ini dipisahkan. Nah, kalau dalam bahasa akademisnya adalah dikotomisasi. Dikotomisasi ini adalah bukan budayanya Muhammadiyah. Nah, ini kita akan membahas dan membicarakan bagaimana perspektif Muhammadiyah memandang ini. Nah, kalau kita ketahui bahwa Muhammadiyah sendiri adalah ormas yang memiliki budaya sebagai budaya yang integratif atau mengintegrasikan. Jadi bukan memisahkan, tapi mengintegrasikan, menyelaraskan. Nah, itu keren yang Muhammadiyah. Makanya kemudian kalau bahas secara akademis itu keren banget. Apalagi yang memufasirkan. Nah, Calon. Salam, amin. Perspektif budaya dan agama, seperti apa menurut Mas Iqbar? Oke, ini menarik ya kita membahas budaya dan agama. Karena orang sering menyalartikan atau sering memisahkan, oh ini yang namanya budaya, oh ini yang namanya agama. Sedangkan agama itu sendiri itu diciptakan untuk apapun yang ada di dunia. Jadi agama itu mengatur apapun, termasuk juga mengatur yang kita sebut tadi budaya. Jadi nggak ada yang terlepas dalam apa ranah yang diatur dan diurusi oleh agama. Jadi sebenarnya budaya itu memang nanti diartikan, misalkan ada yang mengartikan budaya semacam kultur di masyarakat. Ya. Ada yang mengartikan budaya itu sesuatu yang sektoral. Jadi per daerah itu beda budaya itu. Nah, tetapi Islam itu bisa diterima dan harus diterima dimanapun dia berada. Jadi dia tidak terbatas uang, tidak terbatas dimanapun agama itu diterapkan. Ini teoritis, ya kan? Praksisnya tidak begitu, Bang. Ya. perlu kita perlu, kalau dalam filsafat itu ada namanya mengklarifikasi konsep. Mengklarifikasi konsep itu adalah berarti kita menjelaskan apa yang kita bahas sebenarnya. Budaya, apa itu budaya kan gitu. Apa itu agama kan gitu. Nanti dibahas dulu gitu. Maka aku memberikan pandangan. Budaya itu selama ini dipahami sebagai sesuatu yang diturun-temurunkan. Nah, apa namanya istilahnya? Ada juga yang mengartikan sebagai kebiasaan yang diturun-temurunkan sehingga kemudian ada sebuah pengkultusan akan tradisi itu, akan budaya itu atau akan kebiasaan itu. Sehingga kemudian budaya ini menjadi dipahami sebagai sesuatu yang sebagai sesuatu yang bertentangan lah dengan sesuatu yang misalnya datang dari luar. Ketika Islam datang masuk di budaya, bertentangan dengan budaya itu sendiri. Agama juga, ya kalau kita klarifikasi ya, dia bukan sesuatu yang malah justru mengacaukan. Kan gitu. Secara bahasa Sanskertanya dan agama kan gitu. Agama itu ada kacau atau tidak, berarti tidak kacau. Harusnya kan begitu, agama berarti adalah sesuatu yang tidak mengkacaukan. Itu harus begitu. Maka kemudian ada sebuah usul fikih yang aku diajarkan oleh Kiai itu. Bunyinya begini, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Artinya adalah sesuatu yang wajib kemudian tidak akan menjadi sempurna ketika tidak ada yang mendukung. Maka yang mendukung itu hukumnya menjadi wajib. Pertanyaan adalah yang wajib apa? Yang mendukung apa? Apa kira-kira Mas Bang? Contohnya Dalam konteks apa dulu ini? ibadah dalam sholat. Oh, Sholat itu kan wajib. ya. Maka yang menyempurnakan apa? Kira-kira? Wudu. Kurang tepat. Wudu itu malah wajib. Dia sebagai rukun sholat. Yang mendukung itu adalah menutup aurat. Menutup aurat. Nah, untuk menutup aurat maka menggunakan apa? Pakaian. Oh, lompat. Kalau bahasa budaya lompat ini. Orang dulu boleh dong pakai daun jati.
Ya. ya kan? Kayak daun jati, tutupin semua, gatel, ada ulatnya. Akhirnya ganti transisi ke daun pisang. Daun pisang lebih lembut. Tapi ternyata pas sujud, pas rokok koyak. Ya. Sobek ya. Terus transisi lagi ke plastik. Hmm. Dan plastik gerah, panas, guys. Terus kemudian transparan. Emang enak lihat? Enggak. Akhirnya kemudian muncullah kain. Muncullah pakaian, muncullah busana. Nah, kain itu adalah produk daripada budaya. Kain itu adalah produk budaya. Disebut sebagai apa? Budaya berpakaian, kan gitu. Ya. Budaya berpakaian. Sehingga kemudian budaya itu seharusnya dipahami bukan hanya sebatas seni. Oke. Ya, seni. Ya. Seni itu hanya bagian kecil daripada budaya. Ya. Budaya itu banyak. Ada budaya transportasi, kemudian budaya apalagi? Busana tadi. Busana tadi, kemudian budaya hukum, budaya pendidikan, budaya kesehatan dan lain sebagainya. Ini budaya. Maka kemudian kira-kira menurut Mas Iqbal, dari analogi tadi aja, kira-kira apa kesimpulan kita terhadap hubungan agama dengan budaya? Oke. Ya, tadi diartikan bahwasanya budaya itu kan berkaitan dengan sesuatu yang turun-temurun yang terjadi di masyarakat Ya. gitu kan. Nah, berarti budaya ini lahir itu juga atas kebutuhan masyarakat. Nah, iya kan. Nah, itu juga sejalan dengan agama, yang agama itu tadi kan diartikan kalau bahasa Sanskerta artinya tidak, agama artinya Kacau. kacau, berarti tidak kacau. Jadi agama itu memang tidak menabrak sesuatu budaya tersebut, justru menyelaraskan, atau bahasanya bahkan agama itu turun untuk memperbaiki kan, untuk memperbaiki masyarakat yang ada di daerah tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seluruh agama itu untuk kebaikan. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, berarti budaya itu kolerasinya dengan agama tidak bertentangan seharusnya, karena sama-sama itu yang dibutuhkan masyarakat. Nah, bedanya kalau agama itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, sebenarnya budaya itu juga ada semacam budaya. Kan banyak klasifikasi budaya. Ada budaya busana, kemudian budaya bahkan tata cara makan, ada budaya berpakaian, ada budaya transportasi, kesehatan. Agama juga budaya. Nah, ini kan menarik kan? Nah, Iya. ada juga budaya penyembahan atau bahasanya jadi kalau kita belajar satu konsep ada yang Ini ya sesajen. nah ada sesajen. Jadi ada satu konsep bahwasannya manusia itu akan merasa lemah atau merasa tidak mampu ketika tidak ada sesuatu yang dia bisa bertopang pada hal tersebut. Jadi manusia itu membutuhkan sesuatu yang bisa dia topang gitu. Nah, contohnya misalkan pohon. Jadi ada orang menyembah pohon karena merasa itu besar. Ada mungkin orang menyembah lautan karena dia takut ketika lautan ini mungkin mengamuk bahasa mereka akan menyapu mereka, ada kekuatan besar gitu. Nah, itu yang menjadikan budaya kayak nanti ada sesajen, ada mungkin apa bahasanya seserahan dan lain sebagainya, itu juga membentuk budaya. Padahal agama itu menawarkan, sebenarnya bukan menawarkan, tapi memberitahu kepada manusia ada loh satu kekuatan yang mengatur itu semua, yaitu Tuhan atau Rob. Atau kalau di kita di Islam, Allah. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan budaya itu selaras apa yang dibutuhkan dengan agama. Sederhananya adalah budaya menyempurnakan agama. Wah, Boleh. Kan malah yatimul wajib, suatu yang wajib tidak akan menjadi sempurna kecuali ada yang mendukung. Ya. Maka yang wajib itu adalah menegakkan Islam. Ya. Kan? Untuk menegakkan Islam perlu budaya. Ya, kan? betul. Ya. Contoh lagi misalnya orang mau haji, nggak bisa dong kalau pakai kuda, Ya. atau pakai apa? Ya kalau kendaraan orang Indonesia dulu mungkin kerbau. Delman gitu ya. Terus pakai apa dong? Ya kan bisa pakai pesawat sekarang kan gitu. Lompat. Terlalu lompat ya jauh. Ya, kita bisa Beja budaya. kapal. Oh, Perahu nggak nyampe. lama. Nah, lama kemudian di tengah badai bisa mati. Kayak kapal. Ya, lebih besar. Sehingga kemudian kapal itu hukumnya menjadi wajib. Untuk diadakan kapal itu hukumnya menjadi wajib. Makanya kenapa kemudian Kiai Dahlan ini Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah. Kiai Dahlan pernah mengatakan aku merindukan Muhammadiyah memiliki kapal. Ya. Karena konteksnya waktu itu orang butuh Kapal. haji. Sehingga tadi betul kebutuhan. Ya. Budaya agama yang dibutuhkan, budaya dibutuhkan. Ya. Sehingga apa pola pikir memisahkan itu Keliru. Nggak bisa kita terima. Wah. Ibarat kalau orang yang memisahkan budaya dengan agama itu memisahkan pakaian dengan celana atau memisahkan baju dengan celana karena itu saling melengkapi gitu loh. Nggak bisa dipisahkan gitu loh. Bisa gitu. Apa namanya? Atau mungkin Kiai Dahlan juga pernah menganalogikan dengan musik, alat musik pianonya itu. Ya. Kalau nggak piano atau pianika ya? Biola. Biola. Itu ketika beliau menganalogikan orang nggak pandai main biola, enak. Ya, benar. Sehingga kemudian ketika pandai main biola, enak gitu. Benar. Artinya apa? Perlu belajar, perlu mempelajari
biola itu sendiri, sehingga biola itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Kebaikan. Jadi konteksnya berbeda dengan budaya kalau bahas analogi. Benar, benar, benar. Nah, menariknya adalah hari ini banyak masih masyarakat kita yang masih belum paham hukum musik. Oke, Nah, oke, kita bahas oke. seni. Hukum Seni sebagai musik ya. produk budaya. Seni itu adalah produk budaya, bukan budaya. Betul. Jadi ketika seni dikatakan ada yang mengatakan haram kemudian budaya jadi haram, itu jadi sains itu. Ya. Metode mengeneralisasinya itu salah. Salah. Bisa. Maka perlu dijelaskan juga musik ini seperti apa hukumnya dalam agama. Ya, 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 betul, betul. Aku merujuk kepada salah satu forum akademisi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di situ mengundang salah seorang seniman atau budayawan Muhammadiyah bernama Kiai Cepu. Dan juga mengundang Ustadz Adi Hidayat. Ini masih udah pada ngerti, Ustadz Adi Hidayat. Kemudian juga mengundang Ustazah Oki Mandal, Oki Setiana Dewi. Ya, Setiana Itu Dewi. kan Mubalighah Indonesia yang luar biasa administrasi kita. Nah, itu kemudian di forum itu ternyata membahas tentang seni budaya dan musik. Seni budaya dan musik. Dan itu secara spesifik. Dan ini keren banget ketika Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dalam perspektifnya beliau menggunakan metodologi teoritis bayani. Teoritis bayani. Jadi Mas Iqbal masih ngerti epistemologi dalam itu, coba jelaskan Mas. Epistemologi itu apa dan kemudian metode dalam Islam itu seperti apa? Oke, jadi berbicara tentang epistemologi gitu kan. Nah, epistemologi itu kan kalau kita artikan secara sederhana, mungkin bahasa akademisnya banyak ya, mungkin teman-teman juga lebih paham. Itu bagaimana kita untuk mencari kebenaran. Jadi epistemologi itu bagaimana caranya. Jadi metode bagaimana kita mengepistemologikan sesuatu, berarti itu kita mencari kebenaran atau realitas dari sesuatu. Gitu. Kalau dalam Muhammadiyah sendiri itu biasa menggunakan 3 pendekatan epistemologi. Ada Burhani, Bayani, dan Irfani. Ya, atau mungkin saya balik ya, Bayani, Burhani, dan Irfani. Ada 3. Kalau pendekatan Bayani itu dengan ayat-ayat atau dengan hadis-hadis. Jadi berdasarkan atau bersumber dengan apa yang sudah diturunkan dan menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tekstual. Itu kita mencari realitas atau mencari kebenaran melalui Bayani. Wahyu, nah itu Bayani. Kemudian ada yang kedua Burhani. Burhani itu dengan akal. Dengan kaitannya dengan bagaimana kita memandang sesuatu dengan logika. Nah, itu kan dapat, karena kalau secara sederhana kita tidak bisa memasukkan sesuatu dalam logika, itu bisa dipertanyakan kebenarannya. Nah, jadi Burhani itu nggak masuk akal nih. Nah, gitu. Jadi itu Burhani. Kemudian yang ketiga itu dengan Irfani. Gimana pendekatan dengan nurani atau dengan hati bahasanya. Gitu, Mas. Jadi aku membaca karena ini pengetahuanku sebatas bacaan. Bayani itu kan tekstual tadi ya, berarti mengkaji Al-Quran, hadis, kitab gitu kan, hal-hal yang tekstual gitu. Maka aku melihat Ustadz Adi Hidayat menjelaskan melalui metodologi Bayani tadi. Nah, maka kita masuklah pada pengkajiannya. Ustadz Adi Hidayat menghukumi musik itu singkatnya adalah tidak haram. Dengan dalilnya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 227. Jadi surat Asy-Syu'ara itu artinya adalah para penyair, para pemusik, para pujangga gitu. Nah, itu kan orang-orang yang melakukan seni. Iya, berseni ya, melakukan itu seni. Dalam apa dijelaskan? Mas Iqbal lebih ngerti. Maka kemudian sampailah setelah 200 ayat itu kita baca, itu sama sekali tidak ada membahas sama sekali tentang penyair tadi. Itu 200 ayat tidak ada membahas tentang penyair. Padahal judul suratnya adalah Asy-Syu'ara, penyair atau pemusik. Nah, kita bahas pemusik. Sampailah pada ayat Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dikatakan bahwa para pemusik itu mereka itu pengikutnya sesat gitu. Karena memang yang disampaikan sama dia juga sesat gitu. Tapi kemudian sampai ayat yang 227 dan menjadi penutup daripada surat Asy-Syu'ara itu dikatakan illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Berarti maksudnya adalah maksudnya gimana? Awalnya kita tadi para penyair itu sesat. Logikanya begitu. Terus kecuali orang beriman. Berarti ada penyair orang beriman. Nah, ini menarik. Dalam beberapa kaidah Al-Qur'an kita pahami ketika ada celaan di situ, itu berarti larangan secara hukum. Jadi misalkan ketika Allah mencela para penyair misalkan di ayat Asy-Syu'ara ayat 222, itu berarti di situ Allah mencela dulu seorang penyair ini atau mereka yang bermusik. Nah, sampai di ayat yang terakhir itu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi ada pengecualian. Dasarnya sebenarnya bukan haram, tapi memang dicela oleh Allah gitu. Kecuali orang yang beriman. Jadi ada semacam syarat supaya pemusik ini yang dibahas Asy-Syu'ara itu dapat diterima atau dibenarkan dan dibolehkan. Ini jadi landasan daripada musik halal tadi. Ya. Atau musik tidak haram. Ya, musik tidak haram. Nah,
ilal ladzina amanu, kemudian aku membaca lagi sampai artinya ya aku lupa ya. Kecuali orang-orang beriman, kan? Kemudian orang-orang yang beramal soleh, kemudian orang-orang yang selalu mengingat Allah terus-menerus, dan orang-orang yang berjuang dengan Islam. Ya. Berjuang dengan Islam, padahal mereka di jalan dakwahnya dizolimi. Ini ada 4. Atau Ustaz Adidat menyimpulkan syarat musik itu tidak menjadi haram ketika ada nilai-nilai keimanan, ada nilai-nilai yang menjadikan kreativitas amal soleh. Ya. Keren banget keterangannya. Terus kemudian ada lirik musik yang mengingatkan kepada Zikrullah. ibadah gitu kan. Zikrullah. Kan robo hati. Itu kan isinya dakwah. Kemudian yang terakhir adalah mengenalkan Islam. Ya. Dalam rangka memperjuangkan Islam atau mengenalkan Islam. Ya, syiar. Melalui syiar tadi, melalui syair, Syair. melalui musik. Nah, berarti musik boleh dengan syarat tadi. Ya. Tapi kok ada yang mengatakan haram? Ternyata ada dalilnya juga, Mas. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam itu. Dalam surat Luqman dikatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabil. Kata Allah, di antara manusia itu ada memang orang-orang yang mereka bermusik, mereka nyanyi hanya untuk menyesatkan. Ya. Hanya untuk menyesatkan orang-orang. Nah, sesuai yang tadi disampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara tadi. Ya. Sebenarnya kembali ini kita bahas yang Haram dulu. yang halal dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini yang disampaikan Ustaz Adidat. Jadi bukan murni karena pemikiranku. Ya. Ustaz Adidat melalui metode Bayani tadi. Maka kalau dikontekstualiskan dengan sisi historis atau sejarah di masa Rasul itu memang orang-orang yang bermusik itu ada 5. Tapi yang aku ingat ada 3. Yang pertama itu adalah orang yang menggunakan musik untuk mabuk-mabukan, orang yang menggunakan musik untuk berzina, orang yang menggunakan musik untuk mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Itu biasanya begitu. Tapi nanti ada kriteria yang satu lagi, itu orang yang menggunakan musik untuk semangat. Dia untuk semangat, ya, untuk semangat, penyemangat. untuk kemudian menyampaikan, oh ibadah itu nikmat loh, gitu. Ya. Ada begitu. Gitu. Oke. Ada para sahabat yang protes ketika dikatakan musik haram. Ada yang protes. Nah itu. Yang satu lagi ini kalau nggak salah sombong mungkin apa sebagainya gitu. Nanti coba kita kaji lagi. Kaji Musa tadi. Tapi intinya adalah diharamkan karena 4 tadi yang buruk-buruk, Ya. buruk-buruk. Kecuali yang satu. Kecuali yang satu ini yang menunjukkan nilai kebaikan positif. Untuk memuji seorang. Nah, tapi kemudian orang-orang ya mungkin anggaplah siapa yang menyebut dirinya ikut sunnah salafi gitu mungkin ya. Ada sebagian. Saya pikir nggak salafi semua nggak begitu kolot mengharapkan musik. Ya. Tapi ada memang orang-orang yang sampai karena mengharapkan musiknya itu sampai masyarakat itu di kafir-kafir kan. Jadi orang yang bermusik itu kafir gitu ya. Ya betul. Apalagi kan di NU ya saudara kita. Ya. Mau di NU kita emang nggak sholawatan, Ya. jarang tahlilan. Tapi di NU itu kan kalau sholawatan itu pakai alat musik. Benar. Ya kan gitu, pakai Rebana, pakai gitar, ya. juga ada yang pakai drum dan sebagainya. Gitu. Tapi kok ulama-ulamanya kemana-mana aja kan gitu. Ya. Berarti kan mereka sudah sudah punya kajiannya sendiri terhadap musik itu sendiri. Betul. Dan bisa jadi memang rujukannya sama kesimpulannya sama seperti Ustaz Adi tadi. Ya. Bahwa musik digunakan untuk hal yang baik. Sholawatan kan baik, Ya. ya kan? Kecuali yang belakang kita begitu, nggak ada kayak gitu. Itu. Nah, maka kemudian apa kira-kira pandangan dari Mas Iqbal dulu? Oke, ini menarik ya. Jadi ya tadi disampaikan bahwasanya banyak saudara kita, ya, beberapa ya kita sebut oknum lah, yang memang mengharamkan secara mutlak bermusik ya, atau memainkan alat musik gitu kan. Ya, kita harus pahami dulu dari beberapa dalil yang sudah kita ungkapkan ya. Coba kita bedah dari beberapa. Nah itu memang pada dasarnya Al-Quran pada dasarnya musik itu dicela. Dicelanya di sini dalam artian tadi karena musik itu, karena kan tadi budaya ya. Budaya musik ini itu kan sudah viral bahasanya. Itu dari dulu, Mas. Betul. Jadi bahkan pra-Islam, gak hanya masyarakat jahiliyah, bahkan dulu di masa Yunani kuno mungkin, atau bahkan di sebelumnya masyarakat atau di manusia prasejarah itu sudah mengenal bunyi-bunyian gitu. Nah, udah ada kan? Nah, musik itu seringkali digunakan, terutama ketika konteks ayat tersebut turun, itu untuk bermaksiat memang. Jadi untuk musik itu sebagai alunan misalkan untuk bermaksiat, alunan untuk bermabuk-mabukan, untuk mabuk. Dugem lah bahasanya sekarang gitu. Alat musik sebagai alunan untuk berzina. Nah, jadi konotasinya kan buruk, negatif. Nah, ini yang salah gitu. Karena kita sudah paham bersama tadi, budaya itu tidak bertentangan dengan Islam.
Ketika musik atau seni itu udah produk dari budaya, maka nggak haram. Karena bahasanya sesuatu yang dimunculkan dari sesuatu yang tidak haram, maka tidak mungkin haram gitu. Ya, seharusnya begitu. Karena contoh misalkan sapi kan punya susu, Ya. maka karena sapi halal, maka susu sapi juga halal gitu. Kecuali mungkin susu babi misalkan, kalau babi ternyata kan nyusui juga ya babi ya mamalia. Nah maka susu babi jatuhnya haram, karena produknya haram. Karena budaya itu halal atau budaya itu dibolehkan. Al hukmu ya dulu ma'ilatihi. Nah, Hukum mengikuti apa pada sebabnya. maka sebabnya. Jadi seni atau musik ini dasarnya nggak haram, tapi ada beberapa poin atau ada beberapa syarat yang memang itu tidak boleh dilanggar dalam Islam. Yang tadi supaya musik ini atau produk dari budaya ini digunakan untuk tadi satu dikelloh, kemudian tadi mengingatkan kita untuk mungkin beribadah, semangat dalam beribadah, tadi juga ada keimanan di situ. Jadi tidak menerobos hal-hal itu maka dibenarkan. Seharusnya seperti itu. Seperti yang tadi dijelaskan Ustadz Adi Dayat dalam ceramahnya tadi. Betul. Maka dari sini kita sudah terbuka lah pandangan kita bahwa memang musik itu tidak semerta-merta dimaknai sekedar haram, tapi kemudian tidak dipahami dulu musik itu apa dan sebagainya. Maka di forum tadi, ini kita sudah membahas, mungkin mengkritik forum itu ya. Kiai Cepu sebagai moderator yang Ustadz Adi Dayat itu memberikan sebuah pendapat lain. Pendapat lain yang kalau tadi Ustadz Adi Dayat membahasnya secara teoritis bayani atau tekstual, maka tadi kalau Mas Sugeng katakan menggunakan logika burhani. Nah, Kiai Cepu menggunakan bahasa yang praksis dan metodologi burhani. Burhani. Kenapa? Karena pada tadi, bagaimana kita melihat di masyarakat awam masih banyak diharamkan musik gitu loh. Artinya secara teoritis tadi kan nggak mungkin kita bisa sampaikan itu langsung ke mereka kan. Nggak akan Secara diterima. praksisnya sulit gitu. Maka kemudian bagaimana kita bisa menjembatani, bisa membahasakan teoritisnya tadi ke dalam bahasa yang lebih praktis. Betul. Menggunakan burhani. Maka Kiai Cepu memberikan definisi bahwa musik itu, ini kan secara filsafat ya, filsafat itu masuk logika. Musik itu adalah bunyi-bunyian yang diikat oleh nada dan irama. Nada itu adalah panjang pendek. Nada itu adalah tinggi rendah. Irama itu adalah cepat lambat. Berarti kalau kita mendengarkan azan, Allahu Akbar, kan ada nada tinggi, ada iramanya, ada pelan cepatnya. Nah, berarti azan itu sendiri tidak bisa terlepas daripada bermusik. Nah, itu yang didefinisikan oleh Kiai Cepu. Oke. Kemudian Al-Quran, kita ketika membaca Al-Quran itu juga sebenarnya bermusik karena ada irama, ada nada. Ketika membaca Al-Quran itu. Nah, ini definisi musik secara metodologinya burhani, logika. Jadi memang dalam ilmu musik itu sendiri memang begitu definisinya. Tapi kemudian Ustadz Adi Hidayat tidak bisa menerima itu karena perbedaan metodologi. Cara pandang. Padahal ini kan cara pandang benar. Padahal ini kan adalah proses kita untuk menjembatani antara yang teoritis tadi dengan yang praktis. Gitu. Sehingga perlu bahasa yang lebih enak bisa diterima. Benar. Ya. Tapi Ustadz Adi Hidayat secara teoritis tidak bisa. Karena ternyata bantahannya adalah Al-Quran itu dan azan itu berbeda dari musik. Nah ini sebuah spektrum baru sebenarnya penyegar pikiran kita juga. Mungkin bisa lebih kita kaji lebih mendalam, apalagi masih baru calon mufasir Muhammadiyah membahas lebih dalam terkait Al-Quran ini musik atau enggak. Gitu. Nah, terus landasannya apa? Karena ternyata Al-Quran itu ketika dibaca pasti setiap orang itu memiliki khasnya masing-masing, berbeda-beda. Jadi kalau musik itu kan biasanya ada nota yang dibakukan atau ada nada yang dibakukan atau irama yang dibakukan. Sehingga kemudian orang harus mengikuti itu. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu kan sesuatu yang dibakukan. Sehingga alat musik semua pakai itu. Tapi Al-Quran sendiri itu beda. Beda. Kenapa? Contohnya ketika Umar bin Khattab itu kemudian mendengarkan bacaan surat Toha. Toha. Kemudian Umar mengatakan ini pasti bukan musik. Nah, setelah musik akhirnya kemudian dari situ tertarik dan akhirnya masuk Islam, dan Islamnya benar-benar Islam yang malah paling kuat gitu. Membesarkan Islam dari situ. Itu kan artinya apa? Artinya memang ini salah satu mukjizat daripada Al-Quran juga. Karena ketika kemudian Al-Quran ini memang dibahasakan dengan Ustadz Adi Dayat sebagai sesuatu yang sebagai sesuatu yang tinggi, sebagai sesuatu yang mukjizat yang memang nggak bisa sederhana lah dibahasakan gitu loh. Nah, makanya dia nggak terima ketika Kiai Cepu mengatakan Al-Quran itu ada musik, atau Al-Quran itu adalah bermusik. Al-Quran adalah bermusik.
Nah, disitulah kiranya apa namanya terjadi kontra pandang. Oke. Begitu. Ya ini menarik. Jadi sebelumnya saya pribadi itu memang saya itu suka mendengarkan sesuatu yang indah. Memang saya itu orangnya bahasanya suka dengan sesuatu yang indah lah bahasanya kita atau sastra. Pandangan subjektif sebagai masyarakat awam. Paling nggak sebagai musyawarah. Karena aku pribadi juga belum begitu membaca atau memahami atau belajar terkait tadi musik itu, pengertian musik dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari penjelasan yang Mas Aldi tadi angkat ya, bahwasannya tentang ada dua pendapat yang berbeda atau bahasanya dua cara pandang berbeda. Cara memandang Al-Quran ini termasuk dalam musik atau tidak. Nah, jadi kan tadi disampaikan atau bahkan adzan ya, itu kan juga bernada. Sedangkan musik itu sendiri adalah bunyi-bunyian yang diikat dengan nada dan irama. Sedangkan Al-Quran ketika kita baca ataupun juga adzan itu ada irama dan nadanya. Nah, ini menarik. Tapi Ustadz Adi Hidayat itu memposisikan memang agama itu, memposisikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang suci, sakral. Nah, ini menarik. Kita harus pahami, Al-Quran itu produk atau produk dari budaya atau produk dari agama. Semacam seni tadi kita berikan pandangan nggak setuju nih. Kita maksudnya gini, kita kan tadi sepakat ya kan, bahwasannya seni atau musik itu produk dari budaya, ya kan. Nah, tapi Ustadz Adi Hidayat itu berpikiran bahwasannya memang Al-Quran itu produk dari agama, bukan produk dari budaya gitu. Jadi ada semacam sesuatu yang berbeda antara musik atau mungkin bahasanya musik secara umum dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau dibahasakan Ustadz Adi Hidayat tadi sesuatu yang menggunakan seluruh bahasanya seluruh organ tubuh lah untuk kita mengeluarkan bunyi-bunyian tersebut gitu. Dan itu sebagai mukjizat karena itu kalamullah. Iya. Ketika kita membacanya itu memang ada kekhususan sendiri gitu ya. Betul. Yang menjadikan ini sebagai bukti bahwa memang beda nama musiknya. Ya, gitu kan. Tapi aku memberikan pandangan begini. Al-Quran itu definisinya bukanlah huruf. Ya. Ya enggak? Nah, jelas definisinya bukanlah bunyi. Kan? Tetapi bagaimana kalau misalnya Al-Quran tidak ada hurufnya? Oke. Bagaimana Al-Quran tidak ada bunyinya? Berarti Al-Quran itu sendiri terikat dengan huruf dan bunyi. Bunyi itu, huruf itu adalah produk dari budaya-budaya. Ya. Betul. Nah, kiranya gimana itu? Ya, saya sepakat ketika Al-Quran itu memang kumpulan dari huruf Arab gitu ya bahasanya atau huruf hijaiyah yang dimana itu juga produk dari budaya gitu kan. Nah, tapi perlu kita pahami definisi dari Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah atau Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bahasanya Allah. Dimensinya sudah suci. Dimensinya suci. Beda sama dimensinya kita. Gitu. Ruang dari waktu. Nah, tapi ini juga menjadi polemik karena terkadang kita sebagai manusia atau sebagai yang menerima wahyu itu nggak mungkin bisa, bahasanya gini, kalau kita ingin mendengarkan suara burung atau mungkin suara hewan-hewan yang bersuara itu kita bisa mendengarkan, tapi kita tidak paham artinya, ya. Iya. Nah, ketika misalkan kita akan analogikan dengan itu, ketika Allah berbicara dengan manusia dengan bahasa bukan bahasa manusia, maka nggak akan paham manusia. Mungkin bunyinya akan terdengar, tapi nggak akan dipahami. Nah, itu pentingnya juga bahasa, pentingnya juga bunyi-bunyian yang itu dapat dipahami, gitu. Karena fungsi Al-Quran juga untuk menyampaikan pesan. Nah, itu sebenarnya pesan-pesan ilahi, gitu. Nah, kalau aku sendiri mungkin punya pandangan, pesan-pesan ini memang bisa dibungkus pada akhirnya dengan produk budaya. Bahkan kalau kita Al-Quran memang itu sesuatu yang suci. Bahkan Allah menjaga sendiri Al-Quran gitu. Di beberapa ayat disampaikan. Akan tetapi pesan-pesan ilahi atau pesan-pesan kebaikan itu bisa disampaikan dengan cara-cara lain. Dengan cara-cara budaya. Makanya mungkin maksud saya pesan-pesan ilahi atau sesuatu yang itu sakral. Tapi disampaikan dengan bahasa-bahasa musik atau bahasa-bahasa seni itu sah-sah saja. Tapi itu tidak bisa kita Al-Quran. Tidak bisa kita sebagai itu. Tidak bisa didefinisikan sebagai itu. Berarti memang pendefinisian Kiai Cepu itu memang dalam konteks dia mempraksiskan tadi, dia itu menjadikan huruf dan bunyi-bunyian tadi atau bahasa tadi itu sebagai yang bagian dari Al-Quran tadi atau yang mengikat Al-Quran tadi untuk bisa dipahami itu sebagai bagian daripada budaya, kan? Sehingga kemudian itu sudah dalam musik. Betul. Nah, sedangkan Ustadz Adi Hidayat dia memisahkan dimensi itu. Nah, beliau mengambil definisi pada Al-Quran di luar huruf dan bunyi-bunyi tadi atau bahasa tadi. Artinya dia sebagai sesuatu entitas yang berbeda sendiri nih. Nah, suci nih. Ini mukjizat nih, luar biasa nih. Nggak bisa didefinisikan sembarangan. Sehingga kemudian definisinya
masuk di luar musik tadi. Benar. Nah, begitu mungkin validasinya. Nah, pada akhirnya kan kita dari dua pandangan yang berbeda kita menemukan titik temu. Iya. Bahwasanya cara memandangnya memang berbeda, tapi akarnya akan sama. Iya, Karena iya. memandangnya Al-Quran ini mungkin kata Ustaz Hidayah itu adalah sesuatu yang suci. Karena dia kalamullah, nggak bisa diganggu gugat. Nggak mungkin Allah bahasanya bernyanyi sesuai dengan nyanyi-nyanyian manusia gitu. Ha-ha. Tapi Kiai Cepu juga berpendapat dan dia menyampaikan bahwasanya alat musik atau budaya itu supaya pesan-pesan dia dapat transfer bahasanya dapat dipahami dengan bahkan bahasa-bahasa yang nggak hanya dipahami tapi masyarakat suka Iya. Masyarakat dengan dikasih apa namanya? Dikasih definisi, wah Al-Quran kalau bosan dia tuh. iya kan dengan seni dengan pada akhirnya budaya bahkan Al-Quran atau musik itu sesuatu yang diterima nggak hanya diterima tapi suka senang gitu. Nah itu supaya pesan-pesan ilahi itu dapat tersampaikan gitu. Berarti seni itu sendiri tidak salah dong digunakan. Nah seni tidak salah. Dan mungkin perbedaan pendefinisian itu adalah bagian daripada sunatullah juga, Ya, kekayaan ilmu kita betul. sehingga kemudian menjadi perbedaan pendapat. Dan itu wajar, sepertinya wajar. Gitu. Kenapa kita persoalan ru'yatul hilal sama hisab aja udah kita wajarin, kenapa masalah yang lebih kecil daripada itu dipermasalahkan lebih besar? Betul. Nah, di sini problemnya adalah di forum itu, di forum itu, Ya. apalagi itu kan pengkajian akbar ya, mengundang segenap jajaran pimpinan pusat. Ya. Dan juga akademisi, sivitas akademisi yang ada di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta tadi. Kemudian ketika Kiai Cepu memberikan pandangan berbeda itu, orang-orang pada geram. Peserta ini pada nggak suka ini apa nih? Ustadz Adida dibantah ini. Nah, di sini letak sikap mereka ini harus kita kritik. Artinya dalam artian kita tidak berakhlak di sini. Betul. Dimensi etika kita berbeda di saat. Artinya apa? Artinya Gus Baha itu pernah mengatakan begini, manusia itu makhluk yang aneh. Anehnya kenapa nih? Kenapa aneh? Karena dia hari ini amal soleh, besoknya nggak amal soleh. Karena dia hari ini bisa jadi maksiat, besoknya taubat. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan fanatik. Nah berarti kan sikap ayahanda kita di forum itu, ya, ketika kemudian memprotes Kiai Cepu, itu kan agak kurang sopan juga ketika menyuruh turun udah gitu kan itu kan gimana perasaannya gitu. Betul. Apalagi beliau sebagai kiai di Muhammadiyah, ini nggak bisa ini. Nah menariknya adalah di sini letak ketidakkonsistenannya ayahanda kita itu, ya kan? Ketika Ustaz Oki jadi setelah sesinya Ustaz Adida, beliau menyampaikan begini, Muhammadiyah hari ini harus bisa merangkul para seniman dan budayawan untuk menjalankan dakwah kulturalnya. Karena nggak bisa kita hari ini dakwah ke akar rumput kalau nggak menggunakan bahasa-bahasa yang praktis tadi. Betul. Ya kan? Kiai Cepu sebagai representasi daripada seniman di Muhammadiyah. Tapi justru malah seperti itu kan? Dilecehkan. Maka inilah yang menjadi kesimpulanku terhadap bahwa orang-orang di Muhammadiyah ini masih belum, aku tidak menjustifikasi ya, tapi masih belum pintar, masih belum bijaksana. Kalau Syekh Muhammad Abdul mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin, maka aku mengatakan Muhammadiyah mahjubun di Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah menutupi keindahan daripada Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu tradisinya harusnya berkemajuan, dan saling berbeda pendapat untuk berkemajuan tadi kan. Malah ketika ada yang menyampaikan pendapat berbeda, sikap mereka seperti itu. Betul. Perlu di Ya, ini menarik poinnya. Saya ambil dari poin terakhir dulu ya. Bahwasanya dakwah Muhammadiyah itu memang tadi orientasinya untuk berkemajuan dan itu integral, tidak memisahkan. Jadi, apapun spesimen yang bisa digunakan untuk dakwah, itu akan diakulturasikan oleh Muhammadiyah demi dakwah yang berkemajuan untuk dakwah Islam, tujuan yang mulia gitu. Nah, jadi jangan sampai ada poin-poin dalam mungkin kehidupan yang itu mencoba dibatasi untuk dakwah. Itu salah gitu. Jadi tidak konsisten kan berarti. Nah, itu tidak sesuai juga dengan dakwahnya bahkan pendiri Muhammadiyah, yaitu mungkin kita sudah tahu bersama Kiai Ahmad Dahlan, itu dia bermusik juga gitu loh. Dia adalah penyair gitu, banyak syair-syair beliau. Walaupun pada saat itu masyarakat tidak suka. Iya, karena masyarakat tidak suka saat itu kan. Paradigmanya musik haram nih. Nah, musik masih haram, tapi itu juga ditawarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan dan itu pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat saat itu. Jadi kita tidak boleh kolot gitu, seharusnya memahami suatu dalil atau bahkan memahami sesuatu yang kan kita sudah sepakat seni ataupun musik itu produk gitu kan. Dan sesuatu yang dinamakan produk itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bahkan misalkan ini ada HP gitu ya. Ini kan produk. Misalkan ini kita gunakan untuk mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Qur'an di sini, itu maka ini akan menjadi halal dan berkah gitu loh. Tapi ketika kita misalkan mohon maaf kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang gitu kan. Kemudian mendengarkan sesuatu yang melalaikan, maka ini menjadi haram gitu. Kan itu produk gitu. Nah, makanya kita harus bijak dalam menggunakan seni ini.
Kemudian tadi terkait Kiai Cepu dilecehkan gitu kalau Iya. bahasanya Mas Albi itu, saya juga tidak sepakat lah dengan hal seperti itu. Karena bagaimana bisa kita paham bersama perbedaan itu adalah rahmat gitu kan. Iya. Perbedaan cara pandang itu membuktikan bahwasanya umat Islam itu berpikir dan berpikir sesuai dengan tradisi dan juga sesuai dengan pengalaman masing-masing. Mungkin Ustadz Hadi Dayat itu memang dasarnya beliau adalah ahli fikih, ahli Al-Quran juga. Iya, benar. Nah, mufasir kan beliau Memang pengkajian beliau memang khusus kepada di bidang itu. bidang itu. Nah, Kiai Cepu kita tahu bersama beliau adalah sastrawan, Iya. gitu kan. Dasar atau latar belakang dia memahami pada akhirnya ayat ini atau hukum bermusik ini dari latar belakang dia, gitu. Iya. Dan kemudian itu menjadi dua hal yang seharusnya bukan dibenturkan gitu loh. Mereka kok turun-turun itu saya juga nggak sepakat. Juga beda, sudah beda ranah dakwah, sudah beda segmentasi juga. Nah, beda segmentasi gitu. Kita berbicara dakwah di orang-orang seni ya begitu bahasanya. Betul. Ketika kita bicara sama orang-orang yang memang sudah paham ilmu agama dalam artian fikih, kemudian akidah, syariah lebih mendalam, kita bahasannya ya seperti Ustaz Hidayat kan. Betul. Nah, tapi ini juga yang harus kita jelaskan dalilnya. Jangan kita mengkritik tanpa landasan kan gitu. Maka aku mengambil sebuah dalil dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi jangan jadikan kebencianmu terhadap seseorang atau suatu kaum untuk kamu tidak berapa adil. Nah, ini kan sikap memprotes atau istilahnya menyetop atau istilahnya jangan bla gitu. Ya. Nah, itu kan sikap yang tidak menghargai pendapat orang lain. Betul. Hanya karena mungkin tidak suka dengan orang. Ya. Maksudnya kayak gitu memang orangnya beliau ini Konfrontatif ya. apa namanya lebih tepatnya bahasanya frontal banget. Frontal. Ini frontal banget dan kadang-kadang apa namanya loket kalau misalnya nggak paham beliau biasanya baper gitu. Nah makanya kemudian kita harus konsisten dong, ya kan? Kita harus konsisten untuk jangan cuma karena kecintaan kita kepada seseorang. Kemudian menjadikan orang itu ketika dibantah atau orang itu kita dikritik kita nggak senang dengan kritikannya. Ya enggak dong. Justru kata Ustadz Fatur Rahman Kamal itu begini, jangan kita mengikuti seseorang karena kebaikan, tapi selalu ikutilah kebaikan siapapun orangnya. Betul. Jadi Kiai Cepu itu kan menyampaikan kebaikan, gitu. Tapi bukan berarti itu memvalidasi bahwa Kiai Cepu akan menjadi orang baik terus. Sama dengan Ustadz Adi Dayat. Ustadz Adi Dayat menyampaikan kebaikan, tapi bukan berarti itu menjadi sebuah pembuktian bahwa Ustadz Adi Dayat akan selalu benar. Udah pasti akan ada titik-titik di mana Ustadz Adi Dayat juga keliru dan harus dibenarkan, kan begitu. Ya, memang beliau seorang ustadz. Ya, mungkin ini sebagai bentuk adab kita. Ya, etika kita tidak mengkritik beliau. Tapi secara akademisi, secara apa namanya bahasa ilmiah tetap harus dibenarkan dong. Nggak bisa kita menyesatkan masyarakat. Nanti masuknya kepada pemusik yang menyesatkan masyarakat. Nah, itu Ustadz Fatur Rahman yang ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah ya. Dan Ustadz Adi Dayat ternyata wakil ketuanya. Oh gitu ya. Jadi berarti kan apa namanya istilahnya ya satu circle dan Ustadz Adi juga berguru dengan Ustadz Fatur Rahman. Itu menarik. Tadi disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman Kamal itu terkait kita jangan memandang seseorang gitu. Dalam artian tadi bahasanya kita tidak mengikuti seseorang karena kebaikannya, tapi mengikuti kebalik. Benar, tapi mengikuti kebaikan siapapun orangnya. Gitu. Ya. Kita mengikuti seseorang itu bukan karena orang tersebut melakukan kebaikan, gitu. Tapi karena kebaikan itu sendiri yang kita ikuti. Nah, gitu loh. Ya, jadi kita mengikutinya pada kebaikan siapapun orangnya, gitu kan. Nah, bahkan yang tanpa mendiskreditkan Ustadz Adi Hidayat ya, karena beliau juga Ustadz guru-guru kita bersama. Misalkan dalam ruang-ruang akademisi tadi disampaikan bahkan itu forum pengkajian ya. Forum pengkajian yang dimana itu berarti forum akademisi gitu, forum profesional bahasanya. Pengkajian. Nah, yang dimana di situ berarti ada ruang dialog di situ. Seharusnya tidak ada yang namanya diminta turun dan lain sebagainya itu menyalahi aturan-aturan diskusi, menyalahi aturan-aturan pengkajian gitu. Ruang-ruang akademisi seharusnya tidak seperti itu. Siapapun boleh berpendapat dan bahkan apabila kita memandang guru kita itu memiliki pendapat yang sekiranya perlu diluruskan ya harus diluruskan gitu. Supaya kadang gini, kita kan belajar atau kita berbicara mungkin kepada orang yang paham, sesama pahamnya itu di taraf kita menggunakan bahasa-bahasa yang akademisi gitu, atau kita menggunakan istilah-istilah atau pemahaman-pemahaman yang bisa ditangkap oleh orang yang belajar di akademisi juga. Tapi kita harus paham ketika dakwah kita itu disampaikan ke masyarakat lebih luas, kadang-kadang masyarakat nggak akan paham itu, akan memahami bahwasannya oh ini itu sesuatu yang salah
Dalam artian misalnya kita memahami atau mendefinisikan misalkan Al-Quran itu bukan musik, yang dimana berarti musik itu haram gitu kan. Masih konteks tadi, itu berarti masyarakat memahami, oh ini salah. Tapi jika diartikan yang itu sesuai dengan bahasa-bahasa masyarakat seperti yang digunakan Kiai Cepu, itu kiranya bisa lebih diterima dakwahnya pada akhirnya. Sepakat. Jadi berarti hambatan Muhammadiyah untuk menjadi berkemajuan dan rahmatan lil alamin adalah hari ini orang-orang di Muhammadiyah sendiri masih sulit membuka pandangannya. Nah, sehingga kemudian mereka menjadikan tolak ukur bahwa kita bisa membuka pandangan kita terhadap sesuatu. Itu hanya ketika orang itu memang sudah dipercaya saat dia tadi, saat dia memang sudah terkenal di mana-mana, popularitasnya menjamin bahwa memang dia menyampaikan kebaikan. Tapi ketika Kiai Cepu sebagai bukan orang yang populer gitu, sebagai seniman yang memang segmentasi dakwah beliau adalah jadi pelacur, jadi diskotik, jadi kafe-kafe orang mabuk dan sebagainya. Jadi memang tidak terekspos dan tidak terpublikasi. Meskipun itu menjadi kritik yang disampaikan oleh Ustazah Oki. Ustazah Oki mengatakan bahwa Muhammadiyah hari ini harus mulai menggandeng para seniman, para budayawan, dan juga memasifkan publikasi dakwah-dakwahnya mereka. Nah, melalui ruang-ruang virtual dan ruang digital. Sehingga kemudian mereka dapat tempat, dapat panggung, tanpa kemudian mereka sendiri yang menjadi tanggung jawabnya mereka. Artinya kan mereka sudah tugasnya dakwah udah gitu. Kita sebagai orang-orang yang awam sebagai bagian dari Muhammadiyah lah, yang cinta dengan Muhammadiyah ini yang mempublikasikan dakwahnya beliau gitu. Sehingga kemudian beliau ini mendapatkan otoritas kepercayaan lah semacam itu, sebagaimana levelnya Ustaz Adi Hidayat. Betul. Nah itu dia mungkin kritik yang disampaikan oleh Ustaz Oki. Ya artinya begini, kita memang menginginkan bahwa Muhammadiyah ini bukan suatu ormas yang kolot, suatu ormas yang saklek gitu, suatu ormas yang tidak terbuka pandangannya. Padahal Profesor Haidar Nasir sendiri sebagai ketua umum sudah menyampaikan bahwa kita memang harus moderat, mengambil sikap moderat dalam hal apapun gitu, dalam hal ibadah, kemudian dalam hal muamalah, sehingga kemudian sikap inilah yang memunculkan kebijaksanaan kita untuk tidak saling menyalah-nyalahkan orang lain atau kemudian tidak terbuka pandangan kita terhadap orang-orang lain sebagai bentuk menghargai, minimal secara etisnya itu menghargai lah gitu. Mungkin satu tambahan sedikit ya. Kita itu hidup di era disrupsi, di era banyaknya informasi dan kemajuan teknologi yang membanjiri kita sebagai manusia, bahasanya gitu. Jadi kita hidup di tengah-tengah itu dan kita harus paham kita hidup di masyarakat yang multikultural. Kita hidup di masyarakat yang beragam. Seharusnya dakwah kita itu juga bisa upgrade bahasanya. Jadi dakwah kita itu tidak saklek gitu loh. Memang Islam itu diciptakan agama yang sempurna. Bahkan Al-Quran tidak mungkin bertambah gitu. Tapi pemahaman dari Al-Quran itu bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, jadi jangan sampai kita hidup dengan statement-statement atau kita hidup dengan formula-formula lama gitu. Kita harus hidup dengan formula baru sesuai dengan zamannya. Berkemajuan. Bagaimana Islam itu maju dan berkemajuan. Nah, bagaimana Islam itu dapat menyesuaikan segala zaman, karena Islam itu atau Al-Quran itu diciptakan dari Rasulullah ya, dari Islam itu lahir disampaikan oleh Rasulullah hingga akhir zaman gitu loh. Jadi itu sampai zaman berakhir, entah mungkin suatu saat kita nemu mobil bisa terbang gitu kan, Al-Quran harus bisa sesuai dengan itu. Jangan sampai kita melihat kemajuan sekarang Al-Quran atau Islam malah tertutup dengan kemajuan itu. Itu berarti salahnya kita memahami Islam gitu loh. Ini tuh sedikit tambah. Kurangnya kita dalam melihat estetika Islam. Bahasanya seniman-seniman. Tapi aku pesankan kepada teman-temanku semua dan juga kepada ayahanda-ayahanda dan kakanda-kakandaku yang ada di Muhammadiyah, untuk mulai sekarang kita lebih memasifkan perangkuran kita terhadap seniman. Tak rasa juga tidak hanya seniman. Mungkin orang-orang yang berprofesi selain itu pun juga perlu kita rangkul gitu. Apakah kemudian para guru, apakah kemudian orang-orang yang marginalkan gitu, orang-orang yang cuma jualan di pasar itu, ya kita ajak mereka kan gitu. Barangkali mereka juga bisa menyampaikan dakwah kita dengan bahasa-bahasanya mereka, dan itu memang jauh lebih keren, sehingga kemudian wacana-wacana elitisnya para Muhammadiyah itu tidak bersenjangan dengan kebutuhannya masyarakat. Kita kan menginginkan Muhammadiyah itu ya memang menjadi solusi buat masyarakat, bukan malah menjadi beban yang lain. Yang terjadi ya sudahlah, silakan disimpulkan sendiri. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah, dan saya juga mohon maaf. Tidak ada yang sempurna ya. Sebenarnya apa yang salah datangnya dari saya dan apa yang benar datangnya dari Allah. Manusia yang sebenar bisa salah. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.